Halo semua, ketemu lagi di Historical Linux. Hari ini kita akan melakukan instalasi Red Hat Enterprise Linux ya, RHEL versi 9.4. Ini adalah produk premium ya, embahnya distro ini. Ini adalah Red Hat, ini adalah salah satu distro yang paling beken, mungkin yang paling senior di antara distro yang masih beredar sekarang. Dia sudah menjadi produk yang premium, diperuntukkan untuk kantor-kantor, untuk enterprise server. Kita hanya bisa mencobanya ya, trial, start your trial. Untuk trial ini kita harus membuat account, masukkan email, dan kemudian kita akan bisa mendownload ISO-nya ya. Itu 10,3 GB, di download direct link langsung. Nah, setelah menunggu hampir sejaman lebih ya, saya berhasil mendownload ISO-nya, dan kemudian saya mempergunakan program Rufus untuk ngeburn ISO ini ke dalam sebuah flash disk. Saya tidak berani menggunakan Ventoy ya, ada beberapa video sebelumnya memakai Ventoy, tapi kali ini kita hanya pakai Rufus saja. Dan kita tinggal select ISO-nya, lalu kita next aja. Dan di sini dia akan berikan dua kesempatan kita untuk mengubah pikiran ya, dan kita okekan saja. Ini adalah laptop Intel Celeron yang sudah 2-3 kali saya pakai untuk mengetes distro Linux di video saya ya. Hanya ada 4 GB, dan kali ini saya sudah switch ke Windows 10 ya. Saya pengalaman buruk sekali dengan Windows 11. Selain berat, juga tidak ergonomis, banyak menu yang dihilang-hilangkan ya. Jadi saya lebih suka yang Windows 10. Kita akan mengatur partisinya dengan program disk management, karena kita kan ingin dual boots ya. Jadi hard disk itu harus kita bagi partisinya. Kita sediakan satu partisi untuk Linux, Red Hat Linux kita, yaitu sekitar 50 GB, dipotong dari partisi D. Biasa partisi D itu adalah data, C itu adalah sistemnya. Setelah kita berhasil potong, kita restart ya. Nah, setelah restart, ini adalah menu boot dari laptop tersebut. Kita harus atur di BIOS ya, dan meminta dia booting dari flash disk. Kemudian ISO yang sudah di burn tadi akan menampilkan menu bootnya Red Hat Linux. Kita pilih pilihan pertama, yaitu install Red Hat, dan ini bukan live CD ya, live USB ya. Ini hanya installernya saja. Sudah lama ya saya nggak langsung ketemu installer. Biasanya distro yang baru sekarang semua pakai live boot dulu. Ini adalah installernya, mirip dengan Fedora yang sudah pernah saya buatkan video. Nama installernya itu adalah Anaconda, dan cukup membingungkan ya. Karena pada waktu mengatur partisi itu kita tidak diberikan banyak informasi. Hanya ada dua pilihan, automatic dan custom. Saya pilih yang automatic, tetapi di dalamnya kita klik yang saya klik itu. Dan dia akan otomatis mempartisikan kita di ruang yang 50 GB yang tadi kita sediakan. Jadi directory rootnya akan install di partisi yang 50 GB yang tadi kita sediakan untuk Red Hat Linux-nya. Dan settingannya dia sudah tunjukkan SDA 6, SDA 7, dia akan membuat partisi baru untuk kepentingan boot EFI-nya. Setelah itu kita meng-clear bagian yang harus kita isi supaya bisa start installation, yaitu kita membuat username ya. Kita tulis namanya Historical Linux, kita buat ini menjadi users administrator, dan masukkan passwordnya. Passwordnya dia berikan peringatan terlalu singkat, jadi kita harus klik done 2 kali. Dan karena ini bukan live boot ya, tadi kita itu tidak ada melakukan setting internetnya, jadi kita set. Nah, di sini adalah software selection. Di sini sebenarnya adalah langkah yang sangat krusial ya. Saya tuh tidak pelajari, dan saya langsung done aja tanpa memilih, sehingga saya akan merasakan akibatnya nanti, di mana distro Red Hat ini terinstall kosong tanpa banyak software.
Dan kita setting up internetnya pakai yang wireless, dan dia sudah akan menampilkan pilihan wireless kita, masukin password, dan kita sudah online. Dan setelah done, kita bisa setting up time zone kita, dan dia sudah bisa mendeteksi ya kita itu posisinya di mana karena sudah terkonek dengan internet. Nah, setelah semua sudah clear, kita bisa langsung begin installations, dan menunggu cukup lama, hampir lebih dari 1 jam. Dan saya percepat videonya, dan installation complete. Kita langsung reboot saja dan masuk ke fase booting, dan ini adalah group versionnya. Lihat ya, dia punya Windows Boot Manager masih utuh. Jadi kita pilih pilihan pertama, ini adalah login menunya ke Red Hat Linux versi 9.4. Di sini ada 2 session, dia masih ada X11 ya. Kalau kemarin Fedora itu langsung hanya ada Wayland only. Saya masuk yang X11 saja karena lebih ringan, dan saya karena tujuannya membuat konten, saya perlu segera menginstal sebuah screen recorder. Dan seperti yang saya duga, di Red Hat ini sangat susah menginstal simple screen recorder. Nah, sini saya tunjukkan CD zaman dulu saya. Saya sebenarnya punya Red Hat versi 7.2 ya. Ini sebelum dia menjelma menjadi Enterprise Linux. Masih versi free ya, masih versi komunitas. Ini dari tahun 2001, 23 tahun yang lalu. Oke, di sini saya sudah bisa screen recorder dengan bawaan screen recorder bawaannya ya, tetapi screen recorder bawaannya itu hanya 30 detik, dan setelah mengutik banyak sekali, saya akhirnya berhasil menginstal screen recorder. Nah, di sini yang paling pertama kita lakukan tuh harus meregister subscriptions manager kita. Kita tuh harus lapor ke Red Hat-nya bahwa kita sudah install, dan kita masukkan subscription manager-nya dan masukkan loginnya. Loginnya sama seperti login yang pada waktu kita merequest mendownload trial tadi. Username dan passwordnya ada di websitenya, tinggal diikuti. Dan saya berhasil menginstal GPU screen recorder. Ini diinstal dengan GPU screen recorder. Nah, ini adalah settingan subscription manager-nya, dan yang paling mempusingkan adalah repositorinya itu dibatasi sama Red Hat ya. Jadi dia itu memberikan kita sebuah distro yang kosong, dan kita harus menyusun kembali repositorinya. Nah, ini adalah tampilan di websitenya. Setelah kita login, dia akan langsung mendeteksi bahwa kita sudah meregister. Ini adalah harganya kalau kita mau beli ya, dari 5 juta hingga 10 jutaan. Oke, kita lihat tour dulu apa-apa aja yang diiklankan. Tidak ada ya. Nah, ini installationnya betul-betul kosong. Dan seperti biasa saya menghibur diri dulu ya, kita ganti wallpapernya dulu. Dan ini wallpapernya saya buat dengan AI generator. Nanti saya akan upload ke sebuah website. Dan di sini karena dia adalah Red Hat, pakai perintah sudo dnf update ya. Dan di sini saya banyak sekali error karena seperti saya bilang tadi, repositorinya kan dibatasi, tapi saya tadi mengaktifkan semua repositorinya. Ada lebih dari 30-an atau 40-an, dan ternyata repositori itu banyak yang tidak aktif, banyak yang broken, sehingga saya sangat susah sudo dnf update ini. Dan kemudian saya disable kembali semua repositorinya ya. Ini adalah sebuah kesalahan yang kalau kita serius langsung kita reinstall saja. Jangan kita perbaiki di sini. Terlalu repot tuh. Saya enable semua ya, lebih dari 30-an repositori. Ini konyol sebenarnya. Dan kemudian saya menginstal sebuah repositori dengan tujuan saya mau menginstal NeoFetch ya. Jadi menginstal NeoFetch saja setengah mati di sini. Dan
repository yang dipergunakan itu adalah EPEL, Apple. Ini adalah contekan cara-caranya ya. Jadi selama berjam-jam saya berkutat hanya untuk menginstal NeoFetch-nya. Bayangkan betapa repotnya menginstal Red Hat Linux ini. Dan kita bisa melihat sudo yum repo list ya. Ini adalah daftar repo yang sudah terinstall yang saya pakai untuk keperluan konten ini saja. Kalau kita untuk keperluan kerja, kita reinstall ulangi dari awal. Kita baca internetnya baik-baik supaya repositorinya dapat yang paten, yang bagus. Ini adalah NeoFetch-nya, diinstal di Intel Celeron 4 GB, kernelnya 5.14, sangat jadul ya. Dan Red Hat Enterprise Linux versi 9.4, kode name-nya adalah Plow. Nah, baiklah, saya juga tidak bisa menginstal Symmetric ya, sehingga Symmetric-nya harus memakai trik-trik tertentu. Dan saya contek juga walkthrough-nya di internet ya. Ini tidak perlu saya tampilkan karena terlalu konyol dan nguliknya hal-hal yang tidak dibutuhkan ya. Oke. Nah, mari kita lihat-lihat yang lain lagi. Ini adalah GPU Screen Recorder, dan untuk menginstal sesuatu kita pakai program namanya software. Nah, ini adalah screenshot pada waktu saya mengenable semua repositorinya ya. Dia akan software update sekitar 30 menit, begitu lama ya. Saya install VLC supaya saya bisa mereview semua video yang sudah saya screen record. Kita akan masuk juga ke Firefox-nya, dan ini saya beritahukan alamat website di mana saya meletakkan semua wallpaper yang ada di video ini ya. Silakan di-download di sini. Ada di wallpaper cave, account historical Linux. Kemudian kita review YouTube-nya. Segera saya juga promosikan akun YouTube Historical Linux yang sedang teman-teman saksikan saat ini. Please subscribe ya. Dan saya mengupload video ini sebagai kenang-kenangan agar saya bisa menonton installation saya. Aduh, ini kenapa error ya? Broken sekali ini Red Hat Linux-nya. Dan saya terpaksa menginstal Google Chromium ya. Bukan Google sih, tapi basicnya seperti Google Chrome, dan saya coba kembali menonton YouTube-nya dan bisa ditonton. Tetapi di GPU Screen Recorder itu saya tidak berhasil mengcapture audionya ya, dan saya rasanya malas mau mengutak-atik mengulik supaya audionya bisa muncul. Nah, ini adalah ngetes browser dari Firefox pindah ke Chromium. Kita lihat settingannya. Ini adalah settingan Genome dari Red Hat Enterprise Linux versi 9.4, diinstal di laptop Lenovo Intel Celeron 4 GB Red Hat Enterprise Linux 9.4 Plow ya. Dan kita beralih ke review yang lain. Ini betul-betul softwarenya kosong sekali. Dan ini adalah resources manager-nya. Dilihat hanya kosongan aja dia sudah mengambil memori separuh dari 4 GB RAM-nya. 2.1 GB terpakai ya. Dipakai untuk apa saja nih Red Hat Linux ini? Kenapa pakainya begitu banyak? Nah, ini adalah grafik Resources Manager. Kita bisa memantau resources yang sudah terpakai untuk sistem GUI-nya ya. Kita akan mengetes yang lain lagi, yaitu main game sajalah kita. Ya, game favorit saya Super Tux Kart. Ini selalu saya install untuk mengetes ya. Kita langsung coba grafik yang langsung direkomendasikan dari sistem, yaitu custom, single player, dan salah satu yang menarik di game ini adalah ada feature add-on ya. Kita bisa mendownload karakter mobil kita dan mendownload sirkuit yang dibuat sama player fans.
Dan kita coba racing dan hasilnya error ya. Ini error yang pernah saya alami di mana dia black screen ya. Solusinya adalah kita harus menurunkan kualitas grafiknya ke level 1 saja. Dan kemudian kita testing ulang. Kita menggunakan sirkuit atau track yang dibuat sama player ya. Dan berhasil ditampilkan dengan baik ya. Berjalan lancar, tidak ada nge-lag, tapi grafiknya level 1 ya. Aduh, begitu mulai sudah tabrak, sudah jatuh dalam jurang ya. Ini gamenya sangat asik, tantangannya banyak sekali dan bisa multiplayer. Nanti saya akan upload video yang multiplayer. Sudah sering saya bermain dengan para pemain pro ya, mereka jago sekali. Kita hanya ngetes saja. Baiklah, kemudian kita akan mengetes lagi Office. Nah, di sini LibreOffice itu tidak tersedia di softwarenya ya. Tidak direkomendasikan, tidak masuk dalam list software di Red Hat Linux ya. Yang ada tuh hanya OpenOffice dan WPS Office. Ini dua Office yang lebih terkenal dan besar ya. Oke, kita install WPS Office saja. Ini mirip dengan yang ada di Android. Oke, membutuhkan sekitar 10-an menit untuk menginstal ya. Dan kita akan coba WPS spreadsheet-nya. Ini adalah Office-nya Linux ya. Selain LibreOffice, OpenOffice, OnlyOffice, dan WPS. Jangan lupa kita sempatkan diri membaca license agreement-nya. Oke, cukup cepat loadingnya ya spreadsheet-nya. Dan saya sudah mempersiapkan satu file spreadsheet untuk kita coba open. Cukup cepat loadingnya. Kalau LibreOffice itu lebih lambat loadingnya ya. Oke, ini saya download dari internet. Dan kalau file Excel yang begitu rumit ini bisa berjalan, berarti cukup aman ya. Baiklah, ini adalah WPS Office spread call ya. WPS spreadsheet ini adalah bug grafik bug sedikit ya. Saya mau mencari about-nya, saya mau lihat versionnya, susah sekali. Ada di mana dia? Mungkin dia ada di menu yang paling pertama. Dan ya benar ya, pasti ada di sini about WPS current version versi 11.1. Oke, baiklah, tidak terasa ya, hampir 20 menit video installations dan mini review Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux 9.4 dual boot with Windows 10 ya. Ini adalah embahnya distro untuk server. Dari Red Hat inilah diturunkan Fedora, CentOS. Dan kalau kita mau yang lebih praktis, kita pakai Fedora. Ini Red Hat ini untuk kantoran, untuk yang sultan-sultan ya, karena membeli kosongan itu hampir 5 juta dan membeli paket lengkap itu 10-an juta seperti yang tadi kita lihat. Dan di video installation Red Hat kali ini ada banyak ketidaksempurnaan karena kita itu adalah penikmat Linux ya, kita bukan seorang expert. Dan pada waktu menginstal Red Hat ini, kita menggunakan mindset seperti kita install Ubuntu atau install Linux Mint, sehingga kita berharap distro ini mudah dipergunakan. Ternyata tidak ya. Jadi ini tidak direkomendasikan kalau kita hanya ingin coba-coba Linux, habisin waktu ya. Ini hanya untuk kalau kita betul-betul ingin menggunakannya untuk server dan untuk kantoran. Dan juga harus baca baik-baik dulu tutorialnya sebelum kita menginstal, terutama dalam hal mengatur repository tadi. Dan saya rasa kalau kita berbayar ya, kita akan dituntun sama customer service-nya, dan juga repositorinya akan diberikan yang paling lengkap. Demikian. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video installation distro Linux yang lain.
Also shout out to Linux community Facebook group and also komunitas Facebook Linux Indonesia.